Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuyun Yunia Rohmatin. Di sini saya akan menerangkan mengenai 7 alat pengendalian kualitas atau yang biasa dikenal dengan QC7 Tools. Ya, jadi QC7 Tools ini pertama kali diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa pada tahun 1968. QC7 Tools itu adalah sebuah alat yang biasanya digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengendalian kualitas dari produk yang dihasilkan. Baik sebelum produk itu dibuat di line produksi, ketika produk itu diproses di line produksi, maupun ketika produk tersebut sudah selesai diproduksi di line produksi. Ada apa aja di 7 alat pengendalian kualitas yang dimaksud? Kita akan membahas satu persatu. Nah, yang pertama, nomor 1 dalam 7 alat pengendalian kualitas itu ada yang namanya diagram. Keuntungan menggunakan diagram ini, pada diagram kita bisa menunjukkan grafik dari data, kemudian dari diagram memudahkan mengambil kesimpulan dari data, kemudian dari diagram kita bisa mudah dilihat dan mudah untuk dipahami dari data yang ada. Ada banyak macam diagram. Nah, salah satunya ini adalah diagram sebar. Diagram sebar ini biasanya digunakan untuk mengetahui kuat atau lemah hubungan antar dua variabel. Interpretasi dari diagram sebar ini bisa kita lihat dari gambar berikut ya. Diagram sebar dikatakan dia berkorelasi positif jika ketika diplotkan antara variabel X dengan variabel Y, titik-titiknya ini cenderung naik dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Berarti atau sama dengan jika ada peningkatan pada variabel X, maka akan meningkatkan variabel Y. Dan artinya dia memiliki korelasi positif. Kemudian interpretasi untuk korelasi negatif, dia dikatakan berkorelasi negatif jika ketika kita plotkan titik-titik antar variabel X dengan variabel Y, titik-titik ini cenderung bergerak dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Atau dikatakan bahwa setiap ada peningkatan variabel X, maka akan menurunkan variabel Y. Kemudian interpretasi, jika tidak ada korelasi, ini akan ditunjukkan dengan titik-titik pemplotan antara variabel X dengan variabel Y secara tidak beraturan atau secara acak, seperti ditunjukkan pada gambar no correlation berikut. 7 alat pengendalian kualitas yang kedua itu ada yang namanya histogram. Nah, histogram atau dikenal juga dengan grafik batang atau grafik distribusi frekuensi ya, biasanya digunakan untuk menunjukkan distribusi dari datanya ya. Keuntungan menggunakan histogram ini kita bisa mengetahui tendensi dari data, kemudian tingkat dispersi dari data, atau kita bisa mengetahui apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Nah, grafik batang ini hanya menunjukkan jumlahnya. Nah, ini adalah contoh dari histogram. Ya, di sini untuk sumbu Y-nya di sini ini adalah menunjukkan batas tepi kelas dari datanya. Ada tepi kelas atas, ada tepi kelas bawah gitu ya. Nah, kemudian untuk sumbu Y di sini ini menunjukkan frekuensi atau jumlah dari datanya. Nah, S di sini menunjukkan simpangan dari datanya, kemudian X di sini menunjukkan X bar di sini menunjukkan rata-rata dari datanya ya.
Dari sini kita bisa mengetahui apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Semakin jauh dia melenceng dari nilai rata-ratanya, berarti dapat dikatakan bahwa datanya tidak berdistribusi. 7. Alat pengendalian kualitas. Yang ketiga itu ada diagram Pareto. Ya, diagram Pareto ini adalah diagram batang yang sudah mengurutkan data berdasarkan tingkat kepentingannya. Berdasarkan prinsip ekonomi Itali, diagram Pareto ini dikenal sebagai aturan 80-20 yang menyatakan bahwa untuk banyak kejadian, sekitar 80% dari efeknya itu disebabkan oleh 20% dari penyebabnya. Nah, ini adalah bentuk dari diagram Pareto ya. Di sini reject proses ini adalah menunjukkan judul dari diagram Paretonya, gitu ya. Kemudian untuk sumbu X-nya di sini ini menunjukkan jenis-jenis dari reject prosesnya. Kemudian sumbu Y di sini menunjukkan jumlah atau frekuensi dari reject prosesnya ya. Kemudian ini menunjukkan persentase kumulatif. Tadi berdasarkan prinsip ekonomi Itali, kalau kita lihat dari diagram Pareto ini, berarti untuk item 1, scratch, dan item 2, fill, ini reject proses ini memberikan sumbangan 80% dari total masalah ya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan improvement terhadap scratch dan fill, maka untuk masalah-masalah yang lainnya itu akan bisa lebih diminimasi. Keuntungan menggunakan diagram Pareto, ini tadi dari sini kita sudah bisa lihat bahwa dia bisa mengurutkan data berdasarkan tingkat kepentingannya ya. Kalau di sini berarti faktor dominannya itu adalah scratch gitu ya. Nah, kemudian akan lebih mudah memberikan pemahaman ya mengenai urutan dari masalahnya. Kemudian menunjukkan persentase dari keseluruhannya. Dari sini kita bisa lihat persentase kumulatifnya. Oh, untuk scratch dan fill ini dia nyumbang 80%. Berarti kalau misalnya kita improve untuk kasus ini, berarti kasus-kasus yang lain itu akan lebih bisa diminimasi. 7 alat pengendalian kualitas yang keempat itu ada diagram sebab akibat atau diagram fishbone atau diagram tulang ikan ya. Diagram ini membantu untuk menentukan penyebab masalah dengan mengklarifikasi hubungan sebab akibat secara rasional pada diagram tulang ikan. Untuk membuat diagram sebab akibat ini dibutuhkan kerjasama antar tim ya. Keuntungan menggunakan diagram sebab akibat ini untuk membantu menentukan akar penyebab masalah, kemudian meningkatkan kerjasama tim, kemudian memudah untuk dimengerti, kemudian meningkatkan proses pengetahuan terhadap masalah, kemudian keuntungan lainnya itu adalah untuk mengidentifikasi daerah untuk pengumpulan data. Di sini saya akan memberikan contoh dari diagram tulang ikan ya. Nah, ini adalah contoh dari diagram tulang ikan. Kalau misalnya kita gambarkan, bentuknya ini seperti ikan ya, dimana untuk penyebab utama ini adalah badan dari si ikan gitu ya. Kemudian untuk akibat utamanya ini adalah kepala ikannya. Nah, di sini untuk akibat utamanya atau masalah yang akan dipecahkan atau yang akan dilakukan perbaikan itu adalah mengenai label load print failure ya. Ini dituliskan di tulang belakang ikan. Nah, setelah kita menuliskan masalah yang akan kita selesaikan pada tulang ikan, selanjutnya kita mendefinisikan atau menentukan tulang besarnya ya. Tulang besar ini terdiri dari 4 sampai 6 tulang besar ya. Biasanya terdiri dari 4M, main, mesin, metode, material, lingkungan, informasi gitu ya. Nah, untuk kasus ini tulang besarnya atau penyebab utamanya itu adalah worker, work prosedur, material, kemudian mesin labeling.
Selanjutnya, setelah kita mendefinisikan tulang besarnya, kemudian kita identifikasi tulang-tulang kecil untuk menjelaskan penyebab utama hingga detail, ya. Jadi, tadi kita sudah menyebutkan atau menentukan tulang besarnya atau penyebab utamanya dari segi worker. Kenapa worker dapat menyebabkan label lot print failure, ya? Karena di sini kita gunakan why analisis. Mengapa, dan mengapa. Mengapa worker ini bisa menyebabkan label lot print failure, ya? Karena ada perbedaan karakter misalnya. Kenapa ada perbedaan karakter? Ya, ada operator yang tidak perhatian, kemudian ada operator atau pekerja yang mudah panik misalnya. Atau kemudian selain itu ada lagi nggak yang dari segi pekerjanya yang menyebabkan label lot print failure? Misalnya di sini ada proefisien. Kenapa proefisien? Karena ada perbedaan individual misalnya. Atau di sini karena si pekerjanya itu training pekerja. Kenapa training pekerja? Trainingnya kurang paham dengan hasil training atau skillnya kurang, makanya dibutuhkan training misalnya. Nah, kemudian dari segi work procedure, kenapa work procedure ini bisa menyebabkan label lot print failure? Ya, karena di sini tulang kecilnya itu diidentifikasi karena mesin adjustment. Kenapa mesin adjustment? Karena unclear gitu ya. Material juga sama, kita menggunakan why analisis hingga penyebab utama itu bisa dijawab dengan detail kenapa, dan kenapa. Nah, sampai dengan tidak bisa dijawab, itu berarti kita akan melakukan improvement. Nah, ketika kita sudah membuat diagram tulang ikan ini, kita tentukan mana yang akan kita lakukan perbaikan, gitu ya. Kalau dilihat dari contoh ini, berarti untuk label lot print failure dari segi workernya nanti akan dilakukan improvement mengenai different individual, ya. Kemudian akan dilakukan improvement mengenai bagaimana caranya agar si pekerja ini tidak mudah panik gitu ya. Kemudian dari work prosedurnya nanti akan dilakukan improvement mengenai mesin adjustment. Kemudian dari labeling mesin nanti akan dilakukan improvement mengenai maintenance dan replacement pada inkjet treat case-nya. Kemudian akan dilakukan setup pada printing tipenya. Alat pengendalian kualitas yang kelima itu ada yang namanya stratifikasi, ya. Stratifikasi ini adalah biasanya digunakan untuk memisahkan data sehingga pola data dapat dilihat. Biasanya dalam stratifikasi ini dilakukan pembagian maupun pengkelompokan data ke dalam kategori-kategori yang lebih kecil dan memiliki karakteristik yang sama. Tujuan dari stratifikasi ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pada suatu masalah, ya. Contoh dari stratifikasi, misalnya kita mau melakukan stratifikasi terhadap material. Material ini nanti akan kita pisahkan atau kita stratifikasi berdasarkan suppliernya misalnya, atau berdasarkan lot numbernya, atau berdasarkan area produksinya, gitu ya. Contoh lain, misalnya kita mau melakukan stratifikasi terhadap peralatan. Kita mau pisahkan peralatan berdasarkan metode penggunaannya, atau kita mau memisahkan peralatan berdasarkan misalnya untuk peralatan baru semua, untuk peralatan lama semua gitu ya. Contoh lainnya misalnya kita mau melakukan stratifikasi terhadap operator. Kita mau melakukan stratifikasi operator berdasarkan pengalaman kerjanya, atau berdasarkan usianya, atau berdasarkan jenis kelaminnya gitu ya. Misalnya untuk pekerjaan yang mudah dilakukan oleh perempuan, untuk operator berjenis kelamin wanita misalnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini contoh stratifikasi. Kalau misalnya dilihat di sini, ini ada banyak data. Di sini ada banyak gambar ya, ada gambar segi 6, ada gambar segi 3, ada gambar persegi kotak persegi, kemudian ada gambar lingkaran. Kemudian kalau misalnya kita mau melakukan stratifikasi atau pengkelompokan data ya, jadi bentuknya seperti ini. Kita kelompokkan untuk persegi semua, untuk segi 6 semua, untuk lingkaran semua, untuk
segitiga semua. Jadi dari contoh ini bisa lebih dipahami atau bisa lebih dilihat bahwa ternyata hasil pengkelompokan dari data yang banyak ini dikelompokkan menjadi ada 1, 2, 3, 4 jenis gambar gitu ya. Ada segi 4, segi 6, lingkaran, segitiga. 7 alat pengendalian kualitas yang keenam itu ada yang namanya lembar pemeriksaan atau check sheet. Nah, lembar pemeriksaan atau check sheet ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data ya. Check sheet itu adalah rincian item yang akan diperiksa secara terstruktur. Nah, ini adalah contoh bentuk dari check sheet ya. Biasanya check sheet itu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama yang paling atas itu adalah identitas dari check sheet-nya. Check sheet ini digunakan untuk mengecek apa, kemudian modelnya apa gitu ya. Nah, bagian yang kedua itu adalah isi dari check sheet-nya. Biasanya isi dari check sheet-nya itu dia menunjukkan item check-nya, kemudian bagaimana cara mengeceknya gitu ya. Kemudian standarnya seperti apa ya. Kalau di sini kan ada item check, check name, kemudian method gitu ya. Nah, kemudian akan diberikan ruang hasil pengecekan ya. Jadi operator yang melakukan pengecekan atau mengumpulkan data ini nanti akan menulis hasil pengecekannya di lembar check sheet di bagian kedua di tengah. Nah, kemudian di bagian ketiga ini adalah penutup dari check sheet. Biasanya penutup check sheet ini menerangkan siapa yang melakukan pengecekan, approval dari yang melakukan pengecekan dan orang yang bertanggung jawab terhadap si pengisi check sheet tersebut atau atasan dari si pengecek gitu ya. Nah, ini adalah check sheet. 7 alat pengendalian kualitas yang ketujuh atau yang terakhir itu ada yang namanya peta kontrol. Nah, peta kontrol ini digunakan untuk memonitor atau memantau stabilitas dari suatu proses serta mempelajari perubahan proses dari waktu ke waktu. Peta kontrol berdasarkan dari cara memperoleh datanya itu dibedakan menjadi dua ya. Ada peta kontrol data variabel dan ada peta kontrol data atribut. Bedanya kalau peta kontrol data variabel ini datanya diperoleh berdasarkan hasil pengukuran ya. Contohnya ini kita mau mengambil data mengenai dimensi produk. Nah, kalau peta kontrol data atribut datanya diperoleh berdasarkan hasil perhitungan. Dia masuk spesifikasi atau tidak masuk spesifikasi. Contohnya ya, banyaknya produk yang cacat scratch ya. Nah, di sini untuk scratch-nya sendiri dia hanya menghitung apakah produk ini ada scratch atau tidak. Dia tidak mempertimbangkan seberapa panjang scratch-nya. Jadi dia tidak melakukan pengukuran panjang scratch-nya. Dia hanya menghitung ada atau tidak scratch ya. Biasanya dia mendekati distribusi binomial. Jadi adjustment-nya itu hanya ada dua. Oke, NG Oke, NG, kemudian berhasil gagal gitu ya. Nah, peta kontrol sendiri dia memiliki ciri-ciri ya. Biasanya dalam peta kontrol ini dia memiliki batas kontrol atas, kemudian memiliki batas kontrol bawah atau lower central line, kemudian memiliki central line atau garis rata-rata. Di sini saya akan menerangkan mengenai contoh dari peta kontrol ya. Nah, yang saya contohkan di sini adalah peta kontrol untuk data variabel. Berdasarkan dari peta kontrol data variabel itu juga ada banyak jenis peta kontrolnya ya. Misalnya ada peta kontrol X, ada peta kontrol R gitu ya. Nah, di sini seperti yang tadi dijelaskan bahwa peta kontrol itu memiliki ciri, dia itu memiliki batas kontrol atas, kemudian batas kontrol bawah, dan memiliki batas kontrol atau central line. Nah, dari contoh ini ya, ini kan saya katakan bahwa peta kontrol data variabel ya. Jadi jenis peta kontrolnya itu adalah peta kontrol X dan peta kontrol R
yang masuk dalam peta kontrol data variabel. Nah, kasus di mana proses berada di luar kendali, ya, dia dikatakan berada di luar kendali atau di luar batas kontrol bila sebuah titik sampel jatuh di luar batas kontrol. Nah, ini ya. Contohnya di sini, misalnya untuk upper control line atau batas kontrol atasnya itu dia ada pada titik 49,62 sekian gitu ya. Tapi ternyata ketika diplotkan itu titik sampelnya ada di angka 49,8 gitu ya. Berarti kan dia di atas dari batas kontrol atas, maka dia dikatakan out of atau keluar dari batas kontrol, atau dia ada di luar batas kontrol bawah gitu ya. Nah, ini juga dikatakan bahwa dia keluar dari batas kontrol. Kemudian kasus di mana titik sampel berada pada sisi yang sama, ya, dikatakan titik sampel berada pada kasus yang sama itu jika terdapat 7 titik sampel ada pada sisi yang sama dari garis tengah ya. Misalnya dia ada di antara lower central line atau ada di antara upper control line gitu ya. Ini contohnya dari titik sampel berada pada sisi yang sama. Atau dia dikatakan membentuk pola ya. Dikatakan bahwa peta kontrolnya ini membentuk pola itu jika secara berurutan titik sampel naik turun membentuk pola, atau dia polanya naik turun atau dia cenderung naik atau cenderung turun. Nah, itu dikatakan dia membentuk pola. Nah, kemudian ada juga dikatakan bahwa titik sampel berada pada batas kontrol. Dikatakan bahwa titik sampel berada pada batas kontrol itu jika 2 dari 3 titik sampel berturut-turut berada pada satu sisi dari batas kontrol ya. Dia ada di sisi upper control line atau ada di sisi lower central line. Nah, untuk menarik kesimpulan dari peta kontrol ini ya, kita bisa lihat dari jenis peta kontrolnya tadi. Kalau misalnya untuk peta kontrol X ya di sini, berarti kesimpulan yang bisa kita ambil itu adalah rata-rata hasil pengukuran tidak terkontrol karena di sini ada yang keluar dari batas kontrol. Nah, kemudian untuk peta R di sini berarti kesimpulan yang bisa kita ambil itu adalah variasi hasil pengukuran terkontrol karena tidak ada titik sampel yang keluar dari batas kontrol. Demikianlah penjelasan mengenai QC7 Tool dalam pengendalian kualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.